sebuah perkampungan di Madinah, hiduplah seorang pemuda bernama Alqomah. Ia bukanlah orang sembarangan. Sejak muda, ia dikenal sangat rajin beribadah. Hampir setiap malam, ia isi dengan sholat tahajud, bibirnya tak berhenti melantunkan zikir. Siangnya, ia rajin berpuasa sunnah dan selalu bersemangat dalam berjihad bersama Rasulullah SAW. Para sahabat memandangnya dengan kagum. Alqomah adalah pemuda yang soleh, kata mereka. Bahkan ada yang mengatakan seandainya ada orang yang bisa dijamin masuk surga karena ibadahnya, maka Alqomahlah termasuk di antaranya. Namun kehidupan manusia tidak selalu nampak sebagaimana luarnya. Ada rahasia yang tersimpan di dalam rumah, di balik pintu yang hanya diketahui oleh orang terdekat. Detik-detik sakaratul maut. Suatu hari Alqomah jatuh sakit. Sakitnya semakin lama semakin berat. Keluarga dan para sahabatnya mulai khawatir, sebab wajahnya pucat dan tubuhnya melemah sehingga tibalah saat yang paling menegangkan, yaitu sakaratul maut. Ketika itu para sahabat menjenguknya, mendekatinya lalu mengajarkan talqin la ilaha illallah. Namun lidah Alqomah keluh, ia tidak mampu mengucapkannya. Padahal dialah yang paling sering membaca kalimat itu sepanjang hidupnya. Orang-orang di sekelilingnya heran. Mereka mencoba lagi la ilaha illallah. Tetap sama, bibirnya kaku, matanya berkaca-kaca, tubuhnya bergetar seakan menahan sesuatu. Akhirnya para sahabat melaporkan keadaan ini kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah turun tangan. Mendengar kabar itu, Rasulullah SAW segera datang. Beliau mendekati Alqomah lalu bertanya kepada para sahabat, apakah ia masih punya orang tua? Mereka menjawab, ia masih punya ibu yang sudah sangat tua. Beliau Rasulullah SAW lalu minta agar ibunya dipanggil. Datanglah seorang wanita renta dengan wajah yang keriput. Ia berjalan perlahan dengan bantuan tongkat. Air mata si ibu menetes. Ia terdiam beberapa saat lalu berkata, ya Rasulullah, aku ridho dengan ibadahnya, aku ridho dengan sholat dan puasanya. Tapi aku tidak ridho dengan akhlaknya kepadaku. Ia taat dalam beribadah, tetapi ia sering menyakiti hatiku, tidak berlemah lembut kepadaku, dan kadang-kadang ia lebih mementingkan istrinya daripada diriku. Rasulullah SAW terdiam sejenak, lalu bersabda, ridhomu adalah ridho Allah, murkamu adalah murka Allah. Beliau kemudian memerintahkan para sahabat, kumpulkan kayu dan buatlah api, kita bakar Alqomah ini. Ibu itu terkejut, ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku tega melihat anakku dibakar di hadapanku? Rasulullah SAW berkata dengan tegas, siksa Allah jauh lebih dahsyat daripada api dunia. Jika engkau tidak ridho kepadanya, maka ia akan mendapat siksa yang lebih berat di akhirat nanti. Mendengar itu, sang ibu menangis terseduh. Ia memandang wajah anaknya yang pucat dan terengah lalu berkata, ya Rasulullah, aku bersaksi di hadapan Allah dan engkau, aku ridho kepada anakku. Aku maafkan semua kesalahannya, aku hapus semua lukaku karena sikapnya, aku ridho, aku ridho. Begitu kata-kata keridhaan itu terucap, tiba-tiba lidah Alqomah menjadi ringan. Ia menoleh ke arah Rasulullah SAW, lalu kalimat suci keluar dari mulutnya dengan lancar, la ilaha illallah. Air matanya mengalir di pipinya, senyum tipis muncul di wajahnya. Sesaat kemudian ruhnya keluar dengan tenang meninggalkan dunia fana. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, perhatikanlah, Alqomah diselamatkan bukan semata-mata karena ibadahnya yang banyak, tetapi karena keridhaan ibunya. Keridhaan orang tua ialah jalan menuju ridho Allah.